Ya, silakan bisa dimulai. Baik, Bapak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Al-Mukarram kepada para alim ulama yang insya Allah selalu kami takzimi setelah fatwa dan nasihat-nasihatnya. Yang kami hormati Bapak Imam Dahyati selaku General Manager Pembajaan Hongkong. Yang kami hormati Bapak Ustaz Ahmad Khalid Hasim yang akan mengisi kajian pada siang hari ini. Dan yang kami hormati seluruh para tamu, seluruh jamaah kajian online yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, rangkaian puja dan puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai nikmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita bisa bermuajah, bertatap muka, bersilaturahmi di madrasah perantau online ini dalam nikmat iman Islam dan dalam keadaan sehat walafiat. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Salawat kecintaan dan salam kerinduan selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia menunjukkan nabi dalam nur dan sebagai khatamul anbiya dengan selalu kita menghubungkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, untuk meningkat waktu, langsung saja akan saya bacakan susunan acara kajian online pada siang hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga, sosialisasi media dan beberapa Hongkong. Acara yang keempat, baru saja katanya yang akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Ahmad Khalid. Acara yang kelima yaitu sesi tanya jawab yang akan ditutup dengan doa. Demikian serangkaian acara yang insya Allah akan kita saling menonton. Baik, adalah acara yang pertama kita buka dengan bacaan Al-Quran dengan harapan semoga acara ini berjalan dengan lancar, mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma wa ala kulli shay'in ya hadratin nabiyyi mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Terus memasuki acara kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa mal hayatud dunya illa la'ibahu wa lahu waladdarul akhiratu khairul lilladzina yattaqun. Afala ta'qilun. Qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaquluna fa innahum la yukadzibunaka walakinna zalimin bi ayatillahi yajhadun. Walaqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kudzibu wa udhu hatta atahum nasruna wala mubaddila li kalimatillah walaqad ja'aka min naba'il mursalin wa in kana kabura alayka i'rabuhum fa in istata'ta aw tabtaghiya nafaqan fil ardi aw sulamun fis samaa'i fata'tiyahum bi ayat walau sya'allahu lajama'ahum 'alal huda fala takunanna minal jahilin. Innama yastajibul ladzina yasma'un wal mauta yab'athuhumullahu thumma ilaihi yurja'un. Wa qalu laula nuzzila alaihi ayatun mir rabbih qul innallaha qadirun ala ayyunazzila ayatan walakinna aktsarahum la ya'lamun. Wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bijanahihi illa umamun amsalukum ma qarrabna fil kitabi min
شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيحشف ما تدعون إليه ما تدعون إليه إن شاء وتخشون ما تشركون صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul-azim. 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 Maha benar Allah. Ini kepada firman untuk yang dibacakannya ayat-ayat suci kita mendengar keimanan saat kita teman-teman sekalian, acara ini sudah disiarkan secara langsung melalui Facebook dan juga rekamannya akan diupload di YouTube Dompet Du'afa Hongkong. Jangan lupa untuk like dan Facebook Dompet Du'afa Hongkong dan juga subscribe atau berlangganan YouTube Dompet Du'afa Hongkong untuk mendapatkan update informasi bermanfaat dan juga kajian-kajian yang diselenggarakan Dompet Du'afa Hongkong. Terima kasih. Acara yang selanjutnya yaitu acara yang kita nantikan, acara inti Mau'izah Pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Ahmad Fauzan Basri dengan tema keutamaan bersedekah dan infak berbagi. Kepada Bapak Ustaz Ahmad Fauzan Basri, kami persilakan. Terima kasih Bu Puji. Oke, teman-teman, kita off-kan dulu audionya ya, biar barangkali ada yang bocor suaranya. Nah, ini kan ada teman-teman yang di luar ya, jadi suaranya agak masuk. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat-sahabat semuanya, baik yang ada di Hong Kong, Macau dan sekitarnya yang berbahagia, baik yang melalui live Zoom ataupun Facebook Dompet Du'afa Hong Kong yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak Imam Baihaqi selaku GM Dompet Du'afa Hong Kong dan seluruh insan-insan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang paling indah yang patut kita ucapkan selain rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah masih memberikan kenikmatan yang banyak dan tak terhitung jumlahnya. Minha. Dan di antara kita ya,
Terkadang ada nikmat yang tak disangka-sangka yang Allah berikan kepada kita. Walaupun ada sebagian di antara kita yang merasa bahwa Allah nggak adil, karena kita kok hidup kok susah terus. Padahal nikmatnya Allah masih lebih banyak dibandingkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita syukuri. Dan terpenting adalah nikmat iman Islam, sehingga kita masih dibukakan pintu hidayahnya oleh Allah untuk sama-sama mengkaji dan mengkaji ilmu Allah di saat waktu-waktu kita yang sangat terbatas. Di hari libur kawan-kawan semuanya, kita bisa ngaji bareng dengan tema keutamaan Dzulhijjah dan juga fikih kurban. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi panutan, suri tauladan bagi kita semuanya. Hari ini masuk kepada jelang akhir bulan Dzulqa'dah. Insyaallah hari Kamis ya akan ada Ru'yatul Hilal. Memutuskan kapan tanggal 1 Dzulhijjah. Ya. Apakah hari Rabu akan ada Ru'yatul Hilal? Apakah 1 Dzulhijjah akan dimulai hari Kamis tanggal 30 Juni atau 1 Dzulhijjah akan dimulai bertepatan dengan 1 Juli malam Jumat. 1 Dzulhijjah maka ada kaitan nanti dengan Yaum Arafah, hari Arafah, dan juga ada kaitan dengan Yaumun Nahar atau yang kita kenal dengan hari Idul Adha. Dzulqa'dah termasuk bulan yang mulia. Ada di antara kita yang nggak sangat kenal dengan Dzulqa'dah. Padahal Dzulqa'dah itu banyak keutamaannya. Saya bahas sekilas sebelum masuk ke Dzulhijjah. Apa sih keutamaan Dzulqa'dah? Yang pertama, Dzulqa'dah itulah awal dari runtutan minha arba'atun hurum. Bulan-bulan yang Allah muliakan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Kenapa mulia? Karena Allah memerintahkan kita untuk tidak menzalimi diri kita dan juga orang lain. Orang-orang Arab jahiliyah dulu, kalau masuk Dzulqa'dah maka tidak bepergian, tidak bersafar, tidak bepergian, tidak berburu, gitu ya. Karena apa? Dzul itu memiliki, Al-Qa'dah itu dudukan. Jadi standby di rumah. Karena akan memasuki bulan-bulan ritual haji. Ya. Di antaranya adalah bulan Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Yang kedua, Dzulqa'dah punya keutamaan. Apa keutamaannya? Dzulqa'dah itu adalah Al-Hajju Ashhurum Ma'lumah. Bulan haji itu di bulan-bulan yang sudah Allah tentukan. Apa itu? Bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan puncaknya adalah bulan Dzulhijjah. Oleh karenanya, jamaah kita yang dari Indonesia, yang dari Hong Kong, yang dari manapun, itu sudah mulai bergerak ke tanah suci. Ada yang mendekati puncaknya haji, ya, di hari Tarwiyah tanggal 8 Dzulhijjah. Bahkan ada yang jauh sebelumnya, dimulai bulan Syawal atau Dzulqa'dah. Ya, yang nanti akan dilakukan ibadahnya biasa umroh dulu baru haji. Ya. Atau ziarah ke kota Madinah, lalu umroh, perbanyak ibadah, lalu kemudian ketika masuk puncaknya haji, niat ibadah haji. Nah, rata-rata memang yang duluan berangkat, ya, yang duluan berangkat ke tanah suci sebelum puncaknya haji, rata menggunakan yang namanya haji tamattu. Haji tamattu itu umroh dulu, baru haji. Sehingga Dzulqa'dah itu adalah haji yang bulan yang sudah ditentukan untuk melaksanakan prosesi ibadah haji. Ya. Al-Hajju Ashhurum Ma'lumah. Yang ketiga, Dzulqa'dah itu kalau kita lihat sejarah Nabi, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari kota Mekah ke Madinah dan tinggal di Madinah sekitar 10 tahun. Rasulullah hanya berhaji 1 kali. Setelah diperintahkannya kewajiban berhaji bagi umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga melakukan ibadah umroh sebanyak 4 kali. Yang 3-nya tidak ada kaitan dengan haji,
Yang satunya berkaitan dengan prosesi ibadah haji, yaitu haji wada. Nah, keempat umrohnya baginda Nabi dilakukan di bulan Zulqa'dah. Ini menarik ya. Oleh karenanya kita awali dulu dengan sholawat talbiyah ya, lirik talbiyah, syair talbiyah agar kita semangat ke tanah suci. Dan talbiyah ini adalah jawaban dari seruan Nabi Ibrahim alaihissalam yang diminta oleh Allah untuk naik ke Jabal Qubaish, lalu suruh umat untuk kemudian melaksanakan ibadah haji dan umroh. Maka kita yang kemudian terpanggil untuk ibadah haji dan umroh menjawab seruan itu dengan labbaik Allahumma labbaik, ku penuhi panggilanmu ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Pergi haji ke tanah suci, menjalani niat yang murni, wajahnya berseri-seri, penuh rahmat dari Ilahi. Semoga Tuhan memberkahi amal ibadah insani. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Talbiyah itulah ucapan menjawab dari seruan Allah yang disampaikan melalui Nabi Yuna, ya, Nabi kita semuanya, Abul Anbiya, bapaknya para nabi, yaitu Ibrahim Al-Khalil. Baik, kita akan masuk kepada materi terkait dengan keutamaan bulan Dzulhijjah. Dzulhijjah adalah bulan yang ke-12 dalam penanggalan Hijriyah. Dan nanti insya Allah setelah Dzulhijjah kita akan masuk yang namanya bulan Muharram. Baik. Ada satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Beliau menyampaikan, ma min ayyamil amalis salih fihinna ahabbu ilallahi min hadhil ayyamil ashar. Jadi baginda Nabi pernah menyampaikan kepada para sahabat yang riwayatnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, tidak ada satu amal salih yang lebih dicintai oleh Allah melebihi amal salih yang dilakukan pada hari-hari ini, ya. Ayyam al-ashr itu adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka para sahabat bertanya, tidakkah pula jihad di jalan Allah, ya baginda? Nabi mengatakan, tidak pula jihad di jalan Allah, dan jiwa dan hartanya, namun tidak ada yang kembali satupun. Apa artinya? Ya, nilainya akan sama dengan amal 10 hari di awal Dzulhijjah bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah, namun dia
mati dalam keadaan mati syahid, tidak kembali ya jihad dengan jiwa dan hartanya, namun tidak ada kembali satupun, artinya mati syahid. Nah, oleh karenanya dalil ini atau hadis ini menjadi acuan untuk kita semuanya memperbanyak amaliyah kebaikan di 10 awal Dzulhijjah. Jadi kalau misalnya hari Rabu besok diumumkan di Hong Kong oleh Islamic Union misalnya 1 Dzulhijjah gitu ya, akan dimulai dari 1 Juli misalnya. Maka mulai hari Jumat ya sampai 10 hari ke depannya kita perbanyak amaliyah kebaikan, amaliyah salih. Apa itu? Saum ya, perbanyak puasa terutama di 10 hari, 9 hari ya, karena 10 kan Yaumun Nahar haram kita berpuasa. Maka saum berpuasa terutama di tanggal 9 yang disebut dengan puasa Yaum Arafah. Qiyamul Lail, salat malam, zikir, infak, sedekah, baca Quran ya, berhaji, termasuk apa? Kurban. Nah, kurban itulah sedekah yang terbaik yang kita lakukan di tanggal 10 Dzulhijjah atau di Yaumun Nahar. Oleh karenanya mudah-mudahan kita semuanya yang hadir bisa berkurban setiap tahun. Kok tiap tahun Ustadz? Betul, karena memang perintah berkurban ini sama kayak perintah kita sholat Idul Adha. Idul Adha itu dilakukan kapan? Setiap tahun. Maka kurban pun juga sunnah muakkadah, sangat-sangat dianjurkan kita lakukan setiap tahun. Berat Ustaz, berat bagi yang tidak berniat, ringan bagi yang punya niat, dan meminta pertolongan Allah kemudahan untuk bersedekah yang terbaik, yakni dengan cara berkurban. Nah, kalau di Indonesia misalnya 1 hewan kambing 3 juta, atau 1 sapi dibagi 7 orang ya, per orangnya 3 jutaan. Berarti kalau misalnya dibagi 10 atau 11 bulan, sekitar 200 sekian atau 300 ribu rupiah. Dibagi 30 hari, ya kalau kita bisa nabung 10.000 per hari, maka insya Allah setiap tahun kita bisa berkurban. Nah, pun kawan-kawannya di Hong Kong, kalau sudah niat kita untuk bermudah-mudahan dalam beramal, insya Allah tidak ada halangan. Dan niatkan kita bisa berkurban setiap tahun. Nah, kalau haji memang perintahnya adalah kewajiban terkait dengan kewajiban haji seumur hidup sekali. Tapi kalau berkurban sama kayak sholat Idul Adha, sunnah muakkadah dilakukan kita setiap tahun kalau mampu. Dan insya Allah urusan mampu ini kembali kepada diri kita. Urusan mampu ini kembali kepada urusannya kembali kepada diri kita. Jadi kalau misalnya diri kita mampu, insya Allah kita akan bisa melaksanakan yang namanya ibadah kurban. Lalu kaitan dengan puasa Arafah misalnya. Puasa Arafah itu apa? Puasa yang dilakukan di tanggal 9 Dzulhijjah. Jadi orang-orang yang ibadah haji sedang wukuf di padang Arafah, sedang puncak-puncaknya ibadah haji, karena wukuf di padang Arafah itu rukun dan waktunya sangat terbatas. Maka keadaan apapun orang yang ibadah haji sampai dia pun sedang sakit, sebisa mungkin kemudian dihantarkan ya untuk melaksanakan wukuf walaupun sebentar di padang Arafah. Bahkan baginda Nabi mengatakan khairud doa, sebaik-baiknya doa adalah Arafah. Sebaik-baiknya doa adalah di waktu Arafah di tanggal 9 Dzulhijjah. Apalagi yang sedang haji, banyakin doa. Karena apa? Karena orang-orang yang melaksanakan ibadah haji di wukuf di padang Arafah selayaknya seperti miniatur ya. Orang-orang yang dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar. Tidak ada satupun yang memikirkan orang lain, tapi memikirkan dirinya sendiri. Banyak berdoa. Oleh karenanya, bagi orang-orang yang tidak berhaji, kita yang ada di tanah air, ada yang di Hong Kong, ada yang ada di Macau, banyakin doa di tanggal 9 Dzulhijjah, lalu banyakin puasa, terutama di tanggal 9 Dzulhijjah, puasa Arafah. Apa dalilnya? Ya. Rasulullah ditanya, su'ilan Nabi SAW tentang
hari Arafah. Lalu beliau menjawab, puasa Arafah itu menghapus yukafirus sanah al-madiyah wal baqiyah. Puasa di hari Arafah itu menghapuskan dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Oleh karenanya, teman-teman semuanya tolong dikasih tanda ya puasa Arafah. Kapan Ustadz? Tadi kembali kepada hitungannya. Nanti besok hari Rabu ya, kita coba tunggu informasi. Kalau tanggal 1 Juli itu mulai 1 Dzulhijjah, maka puasa Arafahnya berarti 9 Juli hari Sabtu. Silakan ditandai. Banyakin puasa, banyakin doa, apalagi teman-teman ada di daerah, di negara yang jauh dari orang-orang yang dekat dengan kita. Banyakin doa agar kita menjadi orang-orang yang penuh dengan keberkahan hidupnya, dimudahkan ke tanah suci. Doain juga orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat, pasangan hidup kita, anak-anak kita, agar apa? Agar Allah ridhai dan Allah berkahi dunia dan akhirat. Ini puasa Arafah. Lalu ada juga puasa Tarwiyah. Ini sebagian ulama ya memberikan arahan untuk juga puasa Tarwiyah. Di tanggal berapa? Tanggal 8-nya. Ya, tanggal 8-nya puasa Tarwiyah. Ada sebagian yang cukup di tanggal 9-nya. Ada yang sebagian yang mungkin dari tanggal 1, enggak masalah. Kita lihatkan perbanyak puasa di hari atau di bulan haram, yaitu bulan Dzulhijjah. Ya. Lalu kita ke berikutnya kurban. Nah, kurban ini adalah amaliyah yang terbaik juga yang kita lakukan. Kapan dilakukannya? Di Yaumun Nahr atau Idul Adha, tanggal 10 Dzulhijjah. Ditambah Ayyamut Tasyrik, 3 hari, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Nah, maka di tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah, kita semuanya diharamkan untuk berpuasa. Nah, kita banyak berzikir, lalu kita nikmati kurban. Baik kurban, ya kurban, nikmati daging, untuk kita rasakan. Bahkan kita kemudian kurban itu kita berikan kebahagiaan bagi orang-orang du'afa, orang-orang yang mungkin merasakan daging hanya setahun sekali. Ya. Oleh karenanya, di hari kurban, hari tasyrik, ya, upayakan kita untuk bisa melaksanakan yang namanya kurban. Ya. Kurban, istilah lain udhiyah. Udhiyah itu ada kaitan dengan waktu duha. Oleh karenanya, kurban itu dilakukan dimulai dari waktu duha tanggal 10 Dzulhijjah. Maka kalau ada orang yang motong kambing, niatnya berkurban di malam Idul Adha, nggak sah. Karena waktu kurbannya dimulai dari waktu duha setelah sholat Idul Adha. Ya. Oke. Apa yang disembelih kurban itu? Yang disembelih adalah binatang yang sudah ditentukan. Pertama, bahimatul an'am. Binatang ternak yang sudah ditentukan. Ada kambing, ada domba, ada sapi, ya. Kemudian ada kerbau dan juga ada unta. Ini sudah ditentukan yang berkaki keempat. Oke. Kalau kambing atau domba, kurbannya yang bertanggung jawab untuk membiayainya itu 1 orang. Ya. Tapi bisa diniatkan pahalanya juga untuk keluarga. Ya. Saya niat berkurban, Fauzi, mohon ya Allah agar pahalanya juga disampaikan untuk keluarga kami. Ya. Kalau sapi itu 7 orang, ya, maksimal. Kalau unta itu 10 pekurban. Ini kaitan dengan masalah pembagian binatang hewan kurban. Lalu ada istilah lain dengan kaitan dengan hubungannya dengan kurban atau memotong hewan kurban. Ada udhiyah, ya. Lalu ada hadyu. Hadyu itu adalah hewan ternak yang disembelih di tanah haram pada hari Idul Adha bagi orang yang menjalankan haji tamattu', ya, atau
haji kiron gitu, atau sekedar untuk sunnah melakukan penyembelihan hewan kurban ketika prosesi ibadah haji. Ada juga nusuk. Nusuk itulah istilah ibadah. Ada juga nahr. Contohnya dalam ayat fasalli li rabbika wanhar. Salatlah dan berkurbanlah. Kata nahr ini sebetulnya menunjukkan terkait prosesi pemotongan hewan kurban, yakni unta. Jadi kalau kita lihat domba itu disembelih ya, dibaringkan lalu disembelih, termasuk juga sapi. Kalau unta itu nggak direbahin, tetap ada berdiri gitu ya. Lalu kemudian ditusuk atau dipangkas lehernya. Yang penting terpotong. Apa itu hulkumnya, marinya gitu ya. Terpotong aliran nafasnya, makannya, dan juga 2 urat nadinya atau 2 di antara itu. Oke, ini kaitan dengan prosesi pemotongan agar hewannya sah. Kurban juga menggunakan kata kurban, berasal dari bahasa Arab, gitu ya. Qaruba, yaqrabu, kurban wa kurbanan, yang artinya mendekati atau menghampiri. Sehingga orang yang berkurban itu sebagai wasilah pendekatan taqarrub kepada Allah dengan cara kita menyembelih atas nama Allah, lalu dagingnya diberikan ya kepada fakir miskin, kepada tetangga dan sebagainya, sebagai wujud dari tanda syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Maka memang berat orang-orang yang berkurban. Kenapa? Karena orang serasa memiliki harta. Padahal harta itulah titipan dari Allah. Dan Allah menganjurkan untuk harta itu kemudian digeser, dibagikan. Ada zakat yang hukumnya wajib, ada wakaf, infak, sedekah, dan ada kurban. Maka kurban butuh pengorbanan agar kita juga siap nggak dengan mengeluarkan sebagian harta kita belikan sapi atau kambing, lalu kemudian dipotong dan dibagikan ke orang lain. Kita nggak makan semuanya, bahkan kita mungkin nggak makan. Ya. Dalam proses program tebar hewan kurban Nabitul Wafa, misalnya yang dikirim ke daerah pelosok, daerah pedalaman, kita nggak makan dan kita ikhlaskan. Nah, kalau misalnya ada orang, Ustaz, kenapa kita nggak makan semuanya? Ya, kalau bisa makan semuanya namanya bukan kurban, namanya nitip disembelihin gitu ya, numpang nyembelih binatang, numpang nyembelih hewan. Kira-kira begitu. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam pengen punya anak. Pas punya anak, kemudian kata Allah diperintahkan untuk disembelih tuh anaknya. Lalu karena butuh keyakinan, maka Nabi Ismail anaknya meyakinkan bahwa itulah perintah Allah. Ketika mau disembelih, lalu Allah menggantikan wafadainahu bidzibhin adzim, menggantikan dengan kibas ya yang sangat besar. Jadi sebenarnya ujian dari Allah. Kamu pengen punya anak, pas dapat anak disuruh disembelih. Ini ujian dari Allah. Ya. Ternyata Allah punya cara gitu ya, untuk kemudian menggantikan anaknya Ismail dengan wafadainahu bidzibhin adzim, dengan kibas ya, kambing yang besar untuk kemudian disembelih. Dan ini menjadi pensyariatan hewan kurban. Oke. Nah, ini binatang yang dikurbankan di Timur Tengah ya. Oke. Lalu ternyata perintah kurban itu tidak hanya di zaman Nabi Ibrahim. Kalau kita tarik ke atas lagi, di zaman bapak moyang kita, Nabi Adam alaihissalam, ternyata ada perintah kurban. Dan kawan-kawan Islam masih ingat ya kisah Qabil dan Habil. Ya. Ada Labuda, ada Ikrimah. Lalu kemudian diuji oleh Allah, Qabil, Habil, ayo silakan. Kalian mengorbankan apa yang dititipkan, ya. Qabil sama Habil, ya. Qabil itu kemudian mengkurbankan sayurannya yang jelek-jelek, yang buruk-buruk, ya. Habil itu mengkurbankan binatang yang dia kelola, yang dia angon gitu, dan pilihannya yang terbaik. Maka Allah menerima kurban. Nah, termasuk Qabil juga dianjurkan untuk berkurban. Ternyata yang diterima oleh Allah hanya Habil, karena dia memberikan yang terbaik, sedangkan Qabil yang kurang terbaik. Watlu alaihim
naba'abnai Adam bil haqq idz qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Dan ceritakanlah wahai Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang apa kisah kedua putra Adam ketika keduanya mempersembahkan kurban. Maka kurban salah seorang dari mereka berdua yakni Habil diterima oleh Allah dan yang lainnya walam yutaqabbal minal akhar yakni Qabil tidak diterima. Karena apa? Dia merasa yang dia usahakan itu adalah usahanya dia. Ngapain kemudian disedekahin gitu ya. Jadi kaitan dengan satu gambaran ketika kita diberi rezeki oleh Allah, mau nggak kita melepaskan apa yang kita tanda petik sudah kita usahakan. Karena ini adalah titipan Allah dan kita tidak akan membawa semua barang-barang harta itu kematian kepada tempat yang nanti akan kita tempati yaitu kuburan, tapi kita ingin barang-barang harta yang Allah titipkan kepada kita memberikan dampak yang positif, menjadi investasi. Ketika kita masuk ke alam barzah, alam kubur, terus ya jariah kita mengalir. Kenapa? Karena ketika kita masih hidup ada harta yang kita wakafkan. Ya, kita bangun masjid, kita urunan ikut bangun pesantren. Kita wafat, pesantrennya digunakan, ramai dengan santri, masjidnya ramai dengan jamaah, maka kita-kita yang ada di alam barzah, alam kubur dapat siraman kebaikan. Masya Allah. Maka penting untuk kita memikirkan tidak hanya urusan dunia, membangun rumah kita, tapi bagaimana rumah Allah yang kita bangun, yang kemudian dinikmati oleh jamaah, yang itu pun akan dinikmati amal pahalanya oleh kita. Oleh karenanya, bicara sedekah, bicara wakaf tidak boleh nanggung-nanggung. Dari harta yang kita miliki, gaji yang kita dapatkan harus ada proyeksi berapa persen yang harus kita sedekahkan, termasuk kita berkurban. Ya, sebagai bagian dari kebaikan kita yang nanti kurban ini kembali kepada kita kebaikannya ya, baik di dunia maupun di akhirat ya. Nah ini kalau kaitan dengan kisah Nabi Ibrahim dan Ismail ini disampaikan dalam surat As-Saffat ayat 102 ya. Ini kisahnya menarik dan teman-teman bisa membacanya ya. Oke. Falamma balagha ma'us sa'ya, maka tatkala anak itu yakni Ismail sudah berumur, sudah sampai ya pada umur yang sanggup, qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara, qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas-sabirin. Jadi hai anakku ya bunayya, hai anakku, ini kata Nabi Ibrahim kepada Ismail, inni ara fil manami, sesungguhnya aku melihat dalam mimpimu, anni azbahuka, bahwa aku menyembelihmu, fanzur madza tara, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Lalu Ismail alaihissalam menjawab, ya abati, hai bapakku, if'al, kerjakanlah, ma tu'maru, ya, apa-apa yang diperintahkan kepadamu, satajuni insyaallah minas-sabirin, insyaallah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Lalu digantikan oleh ekor sembelihan yang besar, wa fadainahu bidzibhin alim. Oke. Ini bagi orang yang haji juga sebagai tanda syukur, walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dan tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah dirizkikan Allah kepada mereka. Orang haji, orang yang sedang yang tidak sedang berhaji, ini ada syariat untuk kita kemudian menyembelih bahimatul an'am seraya menyebut nama Allah. Lalu apa hukum berkurban? Menurut sebagian ulama, terutama mazhab Hanafi itu yang dianut oleh siapa? Nah, teman-teman tuh tinggal di daerah mazhab Hanafi sebetulnya. Nah, daerah Hong Kong, Cina, Pakistan, India itu rata mazhabnya Hanafi. Maka orang-orang yang tinggal di Pakistan, tinggal di India, tinggal di Turki, itu hampir setiap keluarga itu tiap tahun berkewajiban bagi yang mampu untuk berkurban. Tapi bagi jumhur ulama, mayoritas ulama, hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Ini mayoritas ulama. Sunnah yang mendekati kepada hal yang wajib. Apa dalilnya? Umirtu bin nahri walisa biwajibin.
Aku Rasulullah diperintahkan untuk berkurban dan tidak wajib bagi kalian atau bagi kamu. Ini kaitan dengan dalil ibadah kurban. Ya. Oke. Ada yang lain, salatun hunna alayya faraidu walakum tatawwu. Ada 3 perkara yang wajib bagiku dan sunnah bagi kamu. Salat witir, menyembelih kurban, dan salat duha. Walaupun sunnah, karena ini hal yang baik dan di waktu yang terbaik, maka seyogianya kita bisa lakukan ibadah kurban setiap tahunnya. Lalu syarat sah hewan kurban. Pertama, bahimatul an'am, hewan ternak tertentu. Jadi nggak sembarangan. Ustaz, boleh nggak kita kurbannya ayam? Ya nggak boleh. Tapi Ustaz, boleh nggak kita mau kurban tapi ngasih 100 ekor ayam? Ya boleh, kita terima. Kita jual, kita belikan sapi atau kambing, ya. Nah, intinya sudah diatur. Lalu usia hewan kurban harus cukup. Ya, kambing itu 1 tahun sampai 2 tahun. 1 masuk ke 2 tahun. Sapi itu 2 masuk ke 3 tahun. Unta itu 5 masuk ke 6 tahun. Hewan kurbannya tidak boleh cacat fisik, buta, pincang, sakit, kurus, gitu ya. Lalu sebaiknya jantan, walaupun boleh juga betina. Kenapa? Di program tebar hewan kurban Dede, kita mengutamakan jantan. Karena betina terutama yang sedang produksi, ya, sebaiknya ditinggalkan karena mereka lagi banyak memproduksi, ya. Jangan sampai kemudian ketika sudah dipakai buat kurban, para peternak pusing, ya, nyari betina udah nggak ada lagi. Padahal penting untuk reproduksi, ya, untuk keberlangsungan adanya binatang ternak, dalam hal ini binatang kurban. Oke. Nah, ini binatang kurban teman-teman udah pada kenal. Ada kapsun, itu domba. Ada jamal, jamalnya nggak pakai alif. Tapi kalau ada teman-teman kita yang punya suami namanya Jamaluddin, kasih panjang minnya, Jamal, Kang Jamal, Mas Jamal, gitu ya. Karena kalau Mas Jamal, Mas Unta, dia nggak noleh. Lalu ada jamus, kerbau, ya. Kalau daerah Pati, daerah Kudus, itu banyak kayak kerbau. Lalu ada bagar, bakor, ya, sapi, ada ghanam, kambing. Nah, ini jenis-jenisnya, Masya Allah, gede-gede banget nih. Jenis kambing atau apa, sapi, ya. Oke. Lalu ada 4 cacat yang tidak boleh pada hewan kurban. Pertama adalah buta sebelah dan jelas sekali kebutaannya. Yang kedua, sakit dan tampak jelas sakitnya. Yang ketiga, pincang dan tampak jelas pincangnya. Yang keempat, sangat kurus sampai-sampai tidak punya sumsum tulang. Nah, ini jangan sampai, kalau bisa besar, gitu ya. Oke. Lalu yang terakhir, nah ini kaitan dengan bagaimana Ustadz hukum kurban untuk orang yang meninggal, gitu ya. Nah, maka ada beberapa pendapat ulama. Pertama, ketika orang yang berkurbannya itu punya nazar, punya keinginan, ya, maka kita bisa kurbankan atas nama almarhum almarhumah. Atau yang kedua, kita berkurban, kemudian dari 1 ekor sapi misalnya, kita mengikutkan, ya, almarhum almarhumah. Nah, bagaimana kalau misalnya orang tua kita nggak ada niatan? Kita boleh berkurban sama mereka, tapi kitanya juga diutamakan. Jangan sampai kemudian kita mengutamakan kurban almarhum, tapi kitanya nggak berkurban. Kalau bisa sekalian kita kurban, buat almarhum juga kurban. Terutama yang sudah wasiat, ya, yang sudah punya wasiat. Oke. Baik, terakhir keutamaan kurban pertama adalah orang yang berkurban itu melaksanakan perintah Allah dan menegakkan syariat Allah. Yang kedua, mengikuti sunnah Nabi. Yang ketiga, membangkitkan semangat apa? Kebersamaan dan kepedulian sosial. Maka kata fasalli itu adalah hubungan kita dengan Allah, ya. Hubungan kita dengan Allah. Fasalli li rabbika wanhar. Jadi kita kemudian dilatih menjadi orang yang baik, orang yang soleh, baik secara individu maupun secara sosial. Mikis kekikiran, dan yang penting adalah memupuk takwa Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Bapak Ustaz.
Sekian kasihan, terima kasih atas ilmu-ilmunya. Tambah ilmu-ilmu bagi kami yang bermanfaat. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya dan bisa menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, acara selanjutnya yaitu acara sesi tanya jawab kepada ibu-ibu, ukti-ukti yang ada pertanyaan untuk Bapak Ustadz seputar tema kita. Silahkan boleh dengan menyebut nama dan asal masing-masing. Silakan kalau ada yang bertanya bisa langsung open mic-nya atau bisa lewat chat ya, lewat ketik. Silakan. Ada? Monggo ibu-ibu, ukti-ukti yang ada pertanyaan untuk Bapak Ustadz, dipersilahkan. Ayo, mulai terus mulai berkurban. Bagi yang belum, kita ikhtiarkan, kita bisa berkurban. Silakan ada yang nanya berkurban atau haji atau yang lain, boleh. Dari Mbak Puji, barangkali ada yang tanyakan? Masih lupa Pak, dia Bapak langsung lupa. Tanyanya langsung lupa. Oke. Dari teman-teman dari Hong Kong masih buka ini ya, layanan kurban ya, tebar hewan kurban. Kalau ada yang mau amanahkan ke DDHK, silakan. Silakan, mau ada yang tanya apapun boleh. Mbak Maksima biasa nanya nih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak Yuni, silakan. Ponorogo. Ya, perkenalkan saya Yuni dari Ponorogo. Ustadz mau tanya. Iya. Ini di mana nih? Daerah mana? Maksudnya di Hongkongnya apa di Ponorogonya, Ustadz? Di Hongkongnya lagi di mana? Di Taipo, di sekarang ada di KOSWB. KOSWB. Iya. Sekarang ini masih ya? Masih nggak bisa ngumpul banyak ya di sana ya? Oh, masih. Ya dibatasin, jangan terlalu banyak, Ustadz. Berapa? Tetap. Sekarang itu nggak tahu berapa sih, Ustadz, tapi ya jangan terlalu banyak gitu aja. Nggak jarang lihat berita sih, Ustadz. Baik. Silakan kalau ada yang tanyakan, monggo. Oke. Gini Ustadz, misalnya orang tua kita kan sudah meninggal, terus apa itu kalau kita korbankan itu gimana, boleh apa enggak? Terus misalnya kalau korban itu apa harus akikah dulu baru korban, Ustadz? Ya udah begitu saja, terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pertama, akikah dan kurban. Akikah itu sebetulnya perintahnya kepada orang tua sebagai tanda syukur atas kelahiran putra dan putrinya. Nah, sunahnya kapan? Sunahnya pada hari ke-7 atau kelipatannya. Siapa yang berakikah? Ya orang tuanya. Gitu. Jadi setiap anak yang dilahirkan itu tergadaikan. Kullu ghulamin, ya. Setiap anak yang dilahirkan tergadaikan sampai ditebus dengan akikah. Hukumnya apa? Hukumnya jumhurul ulama mayoritas sepakat sunnah muakkadah. Ya. Sunnah muakkadah tidak sampai ke wajib, walaupun ada sebagian berpendapat hukumnya wajib. Terutama bagi yang mampu, ya. Kalau nggak mampu ya semampu kita. Nah, di ulama madhab Syafi'i membolehkan kalau memang sampai kita dewasa, orang tua nggak mampu, maka boleh kita mengakikahkan diri kita atas nama orang tua, boleh ya.
Nah, pertanyaannya adalah kita mau akikah atau mau kurban dulu gitu ya. Nah, kalau akikah itu kan sebetulnya tadi perintahnya kepada orang tua. Kalau kurban itu perintahnya kepada setiap individu kita, terutama yang sudah baligh ya. Nah, tergantung waktunya. Kalau mendekati ke kurban, ya kita lakukan kurban dulu, nggak ada masalah. Akikah next, misalnya bulan depan. Walaupun itu perintah orang tua, tapi di mazhab Syafi'i dibolehkan. Jadi kita bisa berkurban dulu, lihat waktunya, Bu Yuni ya. Oh ternyata ini mendekati kurban nih, udah kita kurban dulu dah gitu ya. Nah kita boleh kurban dulu ya, kurban dulu, nanti akikah kita bisa cari waktu yang lain. Nah, yang kedua, bagaimana Ustadz untuk mengkurbankan atas nama orang tua kita? Saya sampaikan ke teman-teman di kajian kita sebelumnya, kalau nggak salah di beberapa bulan yang lalu saya pernah isi juga. Ketika orang tua kita sudah wafat, sudah meninggal dunia, bukan berarti tugas kita selesai. Ya udah deh orang tua udah masuk kuburan selesai. Enggak lah. Ada hadis Nabi yang sahih. Ketika orang tua kita udah wafat, ada sahabat yang nanya, ya Rasul, saya pengen banget bakti kepada orang tua ya Rasul. Tapi orang tua sudah wafat. Apakah ada cara kita bisa berbuat baik kepada mereka? Apa kata Nabi? Ya, as-salatu ya. Artinya berdoa, wal istighfaru lahuma. Banyakin doa dan minta ampun untuk kedua orang tua kita. Apalagi wa infadu ya, menjalankan min ahdihima, janji atau keinginan atau hutang orang tua kita. Jadi kalau orang tua kita pengen kurban, bahkan sudah wasiat, maka tanda bakti kita adalah mengkurbankan atas nama orang tua kita, almarhum almarhumah. Apalagi udah wasiat. Apalagi sedekah ya. Jadi kita kalau misalnya ada pengajian nih di teman-teman di Tunmu, di Taipo, di Wancai, di Caiwan ya, di Jungwan, lepas ngaji di Hanghau, lagi pada ngumpul kalau masalah dalam keadaan normal kan ada apa tuh? Makan-makanan yang disajikan, niatkan sedekah atas nama orang tua juga. Agar orang tua kita yang sudah wafat yang di kuburan tuh dapat apa? Aliran kebaikan. Adem gitu ya. Malam Jumat kita kirimin doa, kirimin Fatihah ila hadratin Nabi, ila untuk siapa? Sebutin Fatihah buat siapa? Itu di kuburan tuh tambah luas gitu ya. Lalu kemudian sejuk, nikmat. Kenapa? Karena orang-orang kita yang sudah wafat itu kan sebenarnya belum meninggal. Meninggalnya memang jasadnya mati, fisiknya. Tapi ruhnya mereka masih hidup. Maka kirimin dengan Fatihah, niatkan sedekah buat mereka, termasuk kurban. Nah, terutama kurban yang wasiat. Kalau mereka tidak berwasiat, tidak berkeinginan, boleh diikutkan ya. Kita kurban sapi misalnya, satu di antaranya nama mereka. Atau kita kurban kambing, kemudian minta fadilah keutamaannya, pahalanya juga buat almarhumah. Jadi kalau bisa sih, kalau misalnya kita hari ini, tahun ini bisa berkurban, orang tua mau kita ajak, ya kita juga berkurban gitu ya. Jangan sampai kemudian kita hanya berkurban ke orang tua, tapi kita nggak berkurban. Usahakan, jadi kita berkurban juga. Berkurban, orang tua diikutkan. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Begitu, Bu Yuni. Terima kasih Ustaz. Ya, terima kasih. Ada yang lain? Ibu-ibu masih ada waktu untuk sesi tanya jawabnya. Bu Sulasri, enggak? Ya, salam. Ini di rumah apa di mana nih? Di rumah Pak Ustaz. Oh di rumah. Rumahnya di mana? Di Santeng daerah Jungwan. Oh Jungwan, oke, siap. Lanjut. Maaf Pak Ustaz, saya mau bertanya, ini di luar tema Pak Ustaz. Oke. Mengenai masalah sedekah subuh. Ya, kalau pas waktu habis sholat itu lupa mau mengambil uang buat itu sedekah itu. Nanti setelah bekerja, maksudnya setelah ingat baru dimasukin gitu, boleh apa tidak Pak Ustaz? Ya, begitu saja Pak Ustaz. Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jadi memang ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bakiru bis sadaqah fa innal balaa la yatakhattas sadaqah.
segeralah untuk bersedekah sepagi mungkin, gitu ya. Karena berencana tidak bisa melangkahi sedekah. Jadi hadis itu memang hadisnya dhaif, tapi bisa jadi rujukan untuk kemudian kita bersemangat bersedekah dari mulai sepagi mungkin, ya. Ada hadis riwayat dari Imam Bukhari, ini hadis sahih yang lain, ma min yaumin, ya, yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafan wa yaqulul akhar Allahumma a'ti mumsikan talafan, ya. Ini setiap datang waktu pagi yang dialami para hamba, ada dua malaikat yang turun. Yang satu berdoa, ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfak. Nah, sementara yang satunya, ya Allah, berikanlah kehancuran bagi orang yang kikir, ya. Nah, ini sebetulnya adalah dalil untuk kita perbanyak berinfak, ya, berinfak secepatnya, gitu. Makna baki itu secepatnya, nggak lambat. Jadi kalau misalnya kita udah niat sedekah, keluarin, jangan kemudian ditunggu-tunggu, gitu, ya. Sebisa mungkin. Kalau pagi bisa dilakukan, pagi dilakukan, ya. Walaupun kemudian ada pendapat ulama yang dalil-dalil di atas itu berlaku umum, tidak harus di waktu subuh sebetulnya. Itu maksudnya apa? Maksudnya bukan subuh, tapi mempercepat sedekah, mempercepat infak. Nah, tapi boleh kalau bisa kita pagi mau sedekah, silakan. Nah, kalau lupa, ya sebisa mungkin ingat, ya monggo secepatnya dilakukan, Mbak Swastri. Jadi nggak mundur-mundur, perbanyak sedekah, diniati agar kemudian tadi di hadis yang pertama yang saya baca, Allah jauhkan dari bala, gitu ya. Karena biasa Rasulullah ketika habis subuh, lalu Rasulullah itikaf, absen para sahabat. Ayo siapa yang hari ini berziarah ke temannya, gitu ya, yang mengunjungi orang sakit, siapa yang hari ini bersedekah, itu memompa orang semangat untuk segera menyegerakan bersedekah, tidak menunda-nunda. Demikian, Bu Sulasti. Ya, maaf Pak Ustadz, maksud saya begini Pak Ustadz, kan pagi itu kan biasanya tuh lupa gitu loh, mau ngambil uang harus di celengan gitu kan dikhususkan untuk sedekah subuh. Nah, itu lupa terus bekerja, ingatnya sudah siang gitu. Iya, nggak apa-apa. Tadi kan ya, pertama karena hukumnya juga nggak wajib kan sedekah kan. Nah, yang kedua sebisa mungkin kita niatkan untuk berbuat baik itu jangan ditunda-tunda, termasuk sedekah. Jadi terkait dengan hadis itu memang ada pendapat ulama. Ada ulama yang berpendapat ya kita bagus sedekah itu dari mulai fajar, bahkan sedekah fajar, sedekah subuh itu dilakukan, gitu ya. Ada yang berpendapat itu maksudnya bukan itu, maksudnya adalah mempercepat, nggak menunda kalau ada sedekah. Jadi kalau misalnya kita jangan lupa gitu, baru ingat ya udah keluarin sedekahnya. Ya, karena namanya manusia kan sibuk kan ya, lupa. Kadang juga kita duha juga lupa, gitu. Tapi segera kita keluarkan. Begitu ya. Wallahu a'lam. Baik. Terima kasih Bang Ustaz. Monggo sami-sami. Ada lagi ibu-ibu yang akan bertanya pertanyaan kepada Pak Ustaz. Silakan, masih ada waktu. Oke. Ada lagi? Silakan Mbak Rido. Mbak Rido pas apa nih? Ya, lawak tadi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, Mohon maaf, saya mau tanya di luar topik. Ini namanya Mbak siapa? Mbak Sarifah ya? Mbak Sarifah. Oke, silakan. Jadi gini, kemarin saya ngobrol sama sepupu saya. Nah, sepupu saya ini menganjurkan saya lebih baik membersihkan rezeki daripada zakat mal. Yang saya kurang paham, duluan mana Pak Ustadz, harus zakat mal kah apa membersihkan rezeki? Terus membersihkan rezekinya dengan cara nopo? Katanya dengan cara memberi sodako anak yatim. Okay. Dengan dalilnya mengambil dari
Aro'aisal ladzi yukadzibu biddin. Dari surat itu sepupu saya tuh bilang, coba Kak, coba lebih katanya lebih bermanfaat membersihkan rezeki daripada zakat mal. Karena zakat mal itu harus menghitung kita punya utang atau enggak, atau punya kebutuhan lain, kayak gitu Pak Ustadz. Jadi mohon pencerahannya Pak Ustadz, itu sebenarnya mewajibkan atau duluan mana gitu? Iya, siap. Makasih Pak Ustadz. Sami. Oke, saya jawab ya. Oke, saya share screen. Oke, ini materi yang pernah saya sampaikan di materi sebelumnya. Oke. Nah, kelihatan ya? Kelihatan Mbak Puji? Iya. Baik, oke. Baik. Oke, baik. Oke. Baik. Ketika kita punya harta, dapat gaji ya dari si bos. Mungkin Mbak Puji sama Mbak Syarifah di off dulu. Oke, sambil saya menjawab. Oke, Mbak Syarifah ya. Ketika kita punya hartanya kita dari usaha apapun, mau mencangkul di sawah, mau dagang gitu ya. Kemudian mau kita bekerja teman-teman di Hong Kong dan sebagainya, maka harta itu diapain sih? Harta itu disimpan ya. Lalu diapain? Dibelanjakan. Untuk apa? Kebutuhan konsumsi, proteksi dunia akhirat, lalu investasi agar dana kita kemudian berkembang. Ya, kita perlu investasi, jangan dihabisin semuanya. Oke. Boleh nggak disimpan semuanya? Ya jangan banyak-banyak. Kenapa? Karena kalau duit disimpan gitu ya, maka ada sisi psikologis yang kemudian muncul ya, pelit, takabur, ria, paranoid, hubud dunia, wakarohiyatul maut, takut mati, sama kayak kisah Korun gitu ya, numpuk harta lalu merasa harta itu mengekalkan dirinya. Maka diingatkan dalam surah Al-Humazah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah. Celakalah bagi siapa? Para penggerutu lagi pencela. Siapa dia? Orang yang menimbun hartanya dan menghitung-hitungnya, menyangka bahwa hartanya akan mengekalkan dirinya. Jadi bagi orang-orang yang beriman, ketika memegang harta menjadi jalan kebaikan. Tapi bagi orang yang tidak beriman, harta itu justru menjerumuskan, ya, karena dia merasa harta itu akan mengekalkan dirinya. Menyimpan sekedarnya, lainnya dibelanjakan. Belanja itu bahasa Arabnya infak, Mbak. Pembelanjaan, pengeluaran. Misalnya, Ustaz, ayo kita makan, kita belanja di mana? Di warung Malang gitu ya. Itu belanja infak gitu. Jadi secara bahasa semua pengeluaran itu namanya infak. Gitu ya, itu namanya infak. Ustaz, ayo kita makan gitu ya. Di mana gitu? Misalnya di dekatnya masjid TST itu ada makanan Pakistan enak tuh. Agak sebelah kanan, sebelah kiri ya. Nah, lalu kita keluarin, itu namanya infak secara bahasa. Jadi ada infak fi sabilillah, ada infak fi sabilil syaitan. Apa infak fi sabilil syaitan? Orang yang mengeluarkan hartanya bukan sesuatu yang halal, bahkan yang haram, yang enggak Allah ridhai, minuman khamar, boros, buang-buang harta dan sebagainya. Nah, lalu infak itu yang kita keluarkan ya untuk diri kita, namanya nafaqah. Tapi ada orang yang infak dengan hartanya untuk kebutuhan orang banyak. Ada orang kena bencana, untuk para fakir, para miskin, para duafa, para yatim. Itu namanya sedekah, gitu ya. Nah, sedekah hukumnya apa? Wajib. Ya, keluarin harta tuh ya kita harus keluarin. Bahkan kata Nabi, afdhalus sedekah jahdul mukil. Utamanya orang yang bersedekah adalah orang yang susah payah dilakukan oleh orang miskin. Nah, sedekah yang kita keluarkan untuk hajat hidup orang banyak sebagai bukti pembenaran janji-janji Allah, ada yang sifatnya minimalis, sedekah yang minimum, yang limited, yang konsumtif, itulah yang disebut dengan zakat. Jadi zakat adalah sedekah minimalis, Mbak, dari itu.
Memang ada aturannya, ada ukurannya. Oleh karenanya, zakat itu juga sedekah sebetulnya, tapi hukumnya wajib ketika kita punya pendapatan di batas tertentu. Berapa? 85 gram emas. Kalau dikali 1 juta rupiah misalnya, itu sekitar berapa? Sekitar 85 juta kalau 1 gram emasnya. Dibagi per bulan, 12 bulan, berarti sekitar berapa? Sekitar 6 juta, 7 jutaan. Jadi kalau ada pendapatan dari kita, ada orang yang punya pendapatan dari gaji ya, sebagai dokter, sebagai insinyur, sebagai guru, sebagai dosen, termasuk teman-teman yang ada di Hong Kong. Lalu kemudian gajinya di atas misalnya 4.200 dolar Hong Kong ya. Dikali sekarang berapa tuh? 1 dolarnya 1.800. Berapa Mbak Puji? Ini 1.883 Bapak Ustaz. 1.800-an lah ya. Oke. Kalau dikali ternyata mencapai di atas 7, kita kena zakat 2,5%. Artinya tetap zakat dikeluarkan karena itu wajib gitu ya. Dan zakat itu artinya apa sih? Mensucikan. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim. Kita sedekah yang dimaksud di sini sedekah zakat. Dengan kita berzakat, maka harta kita tersucikan. Tadi yang disampaikan oleh Mbak Syarifah kan memang bersihin harta sebetulnya. Itu dengan zakat. Lalu gimana Ustadz? Kita mau sedekah? Boleh. Karena kan kalau zakat kan sebenarnya sedikit nih. Jadi kalau kita bayangin, ini wadah makanan ya. Kalau di Jogja tuh gudeg gitu, wadah gudeg. Itu seluruh harta kita, infak itu wadah mangkok yang besar ini. Zakatnya sedikit doang, wadah sambal. Ya. Kalau kita misal lebihin buat anak yatim, gitu ya, buat orang-orang yang lain, tetangga kita, saudara kita, itu namanya sedekah secara umum. Artinya kalau zakat itu ada batas minimalnya, kalau sedekah itu bebas berapa persen. Jadi yang saya maksudkan adalah zakat itu wajib, maka lakukan dulu, lalu sedekah tambah jadi kebaikan di luar itu. Nah, zakat itu sedekah juga. Sedekah yang wajib namanya zakat untuk membersihkan harta kita karena ada hak orang lain. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Semoga dipahami ya Mbak Syarifah. Jadi jenengan zakat monggo tinggal potong aja tuh dari gaji, dipotong 2,5%. Nek jenengan pengen ngasih lagi buat anak yatim ya boleh, karena itu kebaikan. Betul nih? Matur suwun Pak Ustaz. Monggo, jangan lupa belanja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagi pada di mall apa di mana sih ya? Di mall ya. Oke, ada lagi? Bapak Ustaz, itu seperti apa ada pertanyaan untuk Bapak Ustaz? Persilakan, masih ada waktu. Kalau cukup, kita akhiri dengan doa. Baik teman-teman semuanya, mari diaminkan dimanapun berada. Mungkin yang lagi mendengarkan sambil ngemil gitu ya, makan siang gitu ya, atau yang ada lagi di MRT, atau ada yang lagi duduk ngelamun, ada yang di rumah. Ayo doa, banyakin doa di bulan yang mulia. Doain juga orang-orang tua kita, doain juga keluarga kita, doain orang-orang yang ada di tanah air, doain orang-orang yang ibadah haji agar lancar hajinya mabrur, dan kita juga mudah-mudahan Allah berikan kemudahan untuk berhaji ke tanah suci, insyaallah, amin. Ya, kita awali dengan istighfar dulu. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi bi'adadi anwa'i rizqi wal fadl. Ya basital ladzi yabsutu rizqa liman yasha'u bi ghairi hisab. Ubsut 'alaina rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan fi min kulli hijratin khazain. Khaybika bi ghairi minnati makhluqin bi makhdi fadlika wa karamika bi ghairi hisab. Ya Allah ya Tuhan kami, di bulan yang penuh mulia Zulqa'dah, minha arba'atun hurum,
di antara bulan yang Allah muliakan. Dan insya Allah hari Kamis atau hari Jumat kita akan memulai 1 Dzulhijjah. Mudah-mudahan ya Allah kami dimudahkan untuk perbanyak amal ibadah di 10 awal Dzulhijjah ya Allah. Sesuai dengan apa yang disampaikan baginda Nabi Muhammad SAW, tidak ada amalan yang terbaik ya kecuali kita melakukan ibadah di 10 awal Dzulhijjah. Namun kita juga bisa berkurban sebagai bukti ketaatan dan kedekatan diri kita pada Allah, pada Engkau ya Rabb. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkan dosa ibu ayah kami ya Allah. Apabila di antara ibu ayah kami sudah wafat, luaskan kuburnya. Terimalah amal ibadahnya, ampuni dosa-dosanya ya Allah, berikan kebaikan. Dan pertemukanlah kami dengannya, dengan orang tua kami di akhirat nanti ya Allah. Manakala ada orang tua kami yang sedang sakit, yang masih hidup, sehatkanlah ya Allah. Sehatkanlah pendengarannya, penglihatannya ya Allah. Kita ingin ya Allah terus berbakti kepada orang tua ya Allah. Karena ridha-Mu ada di ridha orang tua kami ya Allah. Kami ingin di akhir hayat orang tua kami ada di sisinya ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, pertemukan kami dengan orang tua kami ya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkan pasangan hidup kami ya Allah. Bagi kami yang masih berkeluarga, jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkan anak cucu kami ya Allah. Jadikan anak-anak cucu kami anak zuriyah thayyibah, keturunan yang saleh salihah. Yang manakala kami sudah wafat, mereka masih kirim kebaikan buat kami ya Allah. Dengan amalannya, dengan sedekahnya, dengan bacaan Qur'annya ya Allah. Dan kita akan jumpa lagi di akhirat nanti ya Allah, di surga-Mu ya Rabb. Dengan anak-anak kami, tumbuhkanlah anak kami menjadi anak yang baik, anak yang saleh, sekolahnya sukses, belajarnya sukses, mesantren mondoknya sukses, bekerjanya sukses ya Allah. Kami ingin keturunan kami keturunan yang baik, zuriyah thayyibah ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami merantau jauh dari orang-orang yang dekat dengan kami ya Allah. Jaga diri kami ya Allah, jaga pula keluarga kami ya Allah. Jauhkan kami ya Allah dari hal-hal yang membuat kami jauh dari-Mu ya Allah. Maksiat dari-Mu ya Allah. Tapi dekatkanlah ya Allah kami kepada orang-orang yang bisa mendekatkan diri kami kepadamu ya Allah. Lingkungan yang baik, majelis taklim, tempat yang baik untuk kami terus mengkaji dan mengaji, beribadah dimanapun ya Allah. Karena inilah tanah-Mu, di mana kita tinggal, inilah tanah Ardullah, tanahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan dimanapun kita berada, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah, hanya kepada Engkau kami meminta. Maka ya Allah, Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jadikanlah, tolonglah kami menjadi orang-orang yang senantiasa bersyukur ya Allah. Senantiasa berzikir mengingat-Mu ya Allah, menjalankan ibadah ya Allah. Dan juga perbaiki ibadah kami ya Allah. Karena kami yakin ketika kami dekat dengan Engkau, maka hati kami penuh dengan kebaikan, ketentraman ya Allah. Tapi kalau kami jauh dari-Mu ya Allah, maka juga hal-hal yang menjadikan kami menjadi sengsara, menjadi tidak nikmat, harta pun sia-sia, hilang begitu aja ya Allah. Berikan keberkahan ya Allah atas harta yang Kau titipkan ya Allah. Berkah atas harta, berkah atas usia, umur. Karena bisa jadi usiaku, umurku akan terbatas dan meninggal di rantau ya Allah. Bisa juga tinggal di tanah air. Tidak ada satupun di antara kita yang tahu akhir hidup kita. Kami mohon ya Allah, di akhir hidup kami husnul khatimah ya Allah. Husnul khatimah, husnul khatimah ya Allah biha. Ya Allah biha, ya Allah bihusni. Wa ya Allah pemenuh segala hajat, punilah hajat kami, hajat orang tua kami, hajat pasangan hidup kami, hajat anak cucu kami. Allahumma ya kafil muhimmat, wa ya Allah pencukup segala kepentingan, cukupkanlah kepentingan hidup rumah tangga kami. Cukupkanlah pendidikan anak cucu kami. Cukupkanlah pekerjaan, karir, usaha dan profesi kami. Agar kami ya Allah sukses di rantau, mandiri di negeri sendiri ya Allah. Jadi orang yang kaya rezeki dan juga kaya berbagi. Jadi orang yang dermawan ya Allah. Karena harta adalah titipan-Mu ya Allah. Mudah-mudahan menjadi wasilah kebaikan untuk kami. Banyak jariah, banyak sedekah jariah, banyak sedekah, banyak kurban. Ini menjadi wasilah nanti ketika kami di akhirat. Ini menjadi penolong kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami. Cukupkanlah kami untuk beribadah kepada-Mu ya Allah. Cukupkanlah kami untuk berhaji sebelum berjumpa mati ya Allah. Ya Allah, yang hadir di sini baik yang melalui Zoom atau Facebook,
Mudahkanlah untuk ke tanah suci-Mu ya Allah, baik ibadah haji maupun ibadah umrah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ya Allah. Anta baligha ya rabbil hadirin. Ziyarat al-Masjidil Haram wal Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma jal hajjana hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa tijaratan lan tabur ya nuran nur ya aliman ma fi sudur akhrijna min dhulumati ila nur tawaffani wa tawaffana musliman ihna bis salihin. Allahumma ya Allah ya syafil amrad. Ya Allah yang Maha Penyembuh, sembuhkanlah kami ya Allah dari segala penyakit, baik penyakit jismani, terlebih penyakit rohani ya Allah. Jauhkan kami dari penyakit iri, dengki, malas, ya. Benci di antara kami ya Allah. Jauhkan dari penyakit hati ya Allah. Allahumma ya dafi'al baliyat ya Allah, penolak bala penepis bencana. Jauhkan kami ya Allah dari berbagai bala dan bencana ya Allah, terlebih bencana spiritual keimanan. Allahumma ya mujiban da'wat ya Allah, pengabul segala permohonan, kabulkan permohonan kami ya Allah, permintaan, maksud, tujuan dan harapan kami. Allahumma ya rafi'ad darajat ya Allah, pengangkat derajat, angkat derajat martabat kami ya Allah. Muliakanlah umat Nabi Muhammad SAW dan kami semuanya ya Allah, umat Nabi, di hadapan umat-umatmu yang lain. Jangan kau hinakan kami ya Allah, hanya karena adanya dosa dan maksiat yang telah kami perbuat ya Allah. Allahumma ya arhamar rahimin, ya Allah yang Maha Penyayang di antara para penyayang, sayangilah kami ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang Engkau cintai, sekaligus orang yang mampu untuk saling mencintai, berbagi ya Allah, dengan sedekah kami, dengan wakaf kami, dengan kurban kami, agar kami juga soleh secara individu, soleh juga secara sosial. Ya Allah, berkah hidup kami, berkahi harta kami ya Allah. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul fatuna masyahidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim barik alaih. Demikian. Mohon maaf kalau salah kata, nyuwun agipun pangapunten pun saya dari ibu kota, mudah-mudahan terus bisa satu rahim dengan kawan-kawan, sehat-sehat dan selalu mendoakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Ustadz ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.